Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Simiftahul Jana dengan NPM 20110100448. Baik, di sini saya akan menjelaskan Al-Quran dan keistimewaannya. Yang pertama itu ada pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari lafal bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti membaca, bacaan, atau lafal tertentu. Dalam hal ini, Al-Quran dimaksud sebagai bentuk bacaan yang sempurna dan tiada celah. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, baik langsung atau tidak langsung. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu keistimewaan kitab suci Al-Quran. Yang pertama, berbeda dengan kitab-kitab suci lainnya yang telah terdistorsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin keaslian dan keotentikan Al-Quran. Yang kedua, dibandingkan kitab-kitab suci lainnya, kandungan Al-Quran tergolong lengkap dan dapat menjadi jawaban dalam seluruh problematika hidup manusia. Yang terakhir, tidak ada kitab sastrawi seperti Al-Quran, tetapi tetap memuat esensi pokok yang penting. Nah, di sisi lain itu tuh ada satu lagi keistimewaan Al-Quran, yaitu penjelas segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW. Poin yang selanjutnya yaitu ada fungsi Al-Quran secara garis besar, yaitu yang pertama sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian. Yang terakhir itu ada sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Selanjutnya itu ada kedudukan Al-Quran. Poin-poinnya yaitu yang pertama, Al-Quran sebagai acuan kebenaran yang abadi dan terjaga keasliannya. Yang kedua, Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kalamullah atau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Al-Quran sumber ilmu dan referensi utama agama Islam. Yang kelima, Al-Quran sebagai acuan dalam pedoman hidup. Yang keenam, Al-Quran sebagai kitab berita dan kabar, yaitu kabar yang dibawa oleh Rasulullah untuk disebarkan kepada manusia. Kemudian yang terakhir itu tuh ada keistimewaan Al-Quran. Al-Quran sebagai syarat sahnya sholat. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.